Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita akuntansi manajemen kuliah keempat mengenai variable costing dan full costing. Sebelum videonya kita mulai, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Biaya variabel adalah biaya yang bila dikaitkan dengan volume secara per unit akan selalu tetap meskipun volume produksi berubah-ubah. Akan tetapi secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan aktivitas proporsi perubahan aktivitasnya. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya meskipun jumlah produksinya berubah, seperti yang digambarkan dalam grafik biaya tetap total di samping berikut ini. Metode penentuan harga pokok produksi. Dalam penentuan HPP atau harga pokok produksi ada dua metode sebagai berikut. Yang pertama full costing atau sama dengan absorption atau sama dengan konvensional costing. Full costing adalah suatu metode yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi, seperti biaya variabel, biaya tetap, dan seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Yang kedua ada variable costing atau sama dengan direct costing. Variable costing adalah suatu metode di mana perhitungan seluruh biaya yang digunakan untuk membuat suatu produk, di mana biaya tersebut terus berubah sesuai dengan volume kegiatan bisnis. Itu artinya biaya tersebut juga sifatnya fluktuatif dan juga atau naik turunnya secara proporsional dengan kuantitas output ataupun volume produksi. Full costing versus variable costing. Dalam full costing, penggolongan biaya menurut fungsinya. Akan tetapi berdasarkan variable costing, penggolongan biaya menurut perilakunya atau aktivitasnya. Dalam full costing, biaya tetap menjadi unsur harga pokok produksi. Akan tetapi di variable costing, biaya tetap menjadi unsur biaya periode. Dalam full costing, penyusunan laporan rugi laba tanpa mencari contribution margin. Dalam variable costing, penyusunan rugi laba dengan mencari contribution margin. Munculnya variable costing dalam jumlah produksi tidak seperti pada tafsiran produksi normal, sehingga biaya overhead dibebankan bisa lebih atau kurang dibebankan. Jumlah yang diproduksi tidak sama dengan jumlah yang dijual, sehingga biaya bersifat tetap akan menempel pada persediaan sampai dengan persediaan terjual. Pihak internal memerlukan informasi yang disusun dengan metode harga pokok variabel. Tujuan dari harga pokok variabel. Yang pertama, membantu manajemen mengetahui batas kontribusi untuk perencanaan laba melalui analisa hubungan biaya volume laba untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Yang kedua, memudahkan manajemen mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan serta menetapkan penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu di dalam perusahaan. Manfaat dari metode harga pokok variabel. Dari pihak internal, manfaatnya adalah untuk perencanaan laba jangka pendek, untuk penentuan harga jual, untuk pengambilan keputusan, dan untuk pengendalian biaya. Bagi pihak eksternal, yaitu penentuan harga pokok persediaan dan penentuan laba. Kelemahan dari harga pokok variabel sukar menggolongkan biaya ke dalam biaya tetap dan variabel. Biaya variabel tidak sesuai dengan PSAK, dan informasi yang dihasilkan hanya digunakan untuk pihak intern saja untuk dibuat adjustment atau pengendalian intern. Dampak terhadap laba. Bila produksi sama dengan penjualan sehingga tidak terjadi perubahan terhadap persediaan, maka laba absorption sama dengan laba variabel. Bila produksi lebih besar dari penjualan sehingga terjadi peningkatan persediaan, maka laba absorption lebih besar dari laba variable costing.
Dan apabila produksi lebih kecil dari penjualan sehingga terjadi penurunan persediaan, maka laba absorption lebih kecil dari laba variable costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Contohnya sebagai berikut. Penentuan harga pokok produksi terdiri dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik tetap dan ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel, maka dapat ditentukan harga pokok produk dari penjumlahan biaya-biaya tersebut. Dengan menggunakan metode full costing, maka biaya overhead pabrik baik variabel maupun tetap dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selisih dari biaya overhead pabrik akan timbul apabila biaya overhead pabrik yang dibebankan berbeda dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Jika semua produk diolah dalam periode tersebut belum laku dijual, maka pembebanan biaya overhead pabrik lebih atau kurang tersebut digunakan untuk mengurangi atau menambah harga pokok yang masih dalam persediaan, baik produk dalam proses maupun produk jadi. Sementara untuk variable costing merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja. Dikenakan juga dengan istilah direct costing. Contohnya adalah penentuan harga pokok produksi, yaitu biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel. Dijumlahkan maka didapat harga pokok produk, yaitu sebagai berikut. Dengan menggunakan metode variable costing, maka biaya overhead pabrik tetap diperlukan sebagai periode cost, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan dengan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, biaya overhead pabrik tidak atau tetap tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Perbedaan antara harga pokok penuh atau full costing dan harga pokok variabel. Pada dasarnya perbedaan kedua metode tersebut terletak pada waktu atau timing perlakuan fixed overhead cost. Variable costing beranggapan bahwa fixed overhead cost dibebankan pada periode terjadinya. Namun absorption costing atau full costing, fixed overhead cost harus dibebankan dan dikurangkan dari pendapatan untuk setiap unit yang terjual. Contohnya sebagai berikut. Perhatikan perbedaan full costing dan variable costing dalam tabel berikut ini. Biaya bahan baku atau raw material cost ditambah dengan direct labor cost ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel dan ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap, maka dihasilkan jumlah harga pokok produk. Sedangkan untuk di variable costing, biaya overhead pabrik tetapnya tidak dimasukkan. Berikut ini adalah contoh perhitungan dari full costing dan variable costing dalam hal contoh 1 penentuan harga pokok. Harga bahan baku di full costing. Harga bahan baku 5.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung 3.000 ditambah dengan BOP variabel 2.000 ditambah dengan BOP tetap 2.500, maka biaya produk total atau per unit sebesar 12.500. Sedangkan di variable costing, biaya bahan baku ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel sama ditambah biaya tetapnya tidak diikutkan, maka didapat biaya produk per unit variabel sebesar Rp10.000. Berikut ini adalah contoh soal perhitungan full costing dan variable costing.
dari perusahaan Jaya Company dengan unit persediaan awal 0, unit persediaan atau unit yang diproduksi sebesar 10.000, unit yang terjual adalah 8.000 dengan harga per unit $300 per unit. Diketahui juga biaya variabel per unit bahan baku langsung sebesar $50, biaya tenaga kerja langsung $100, biaya overhead variabel sebesar $50, dan biaya tetap sebagai berikut. Overhead tetap per unit yang diproduksi adalah $25 dan penjualan dan administrasi tetap sebesar $100.000. Maka untuk contoh perhitungan full costing atau absorption costing dari harga pokok produksi adalah sebagai berikut. Bahan baku langsung yaitu $50 ditambah dengan tenaga kerja langsung $100 ditambah overhead pabrik $50 ditambah overhead tetap $25, maka didapat biaya produk per unit adalah $225. Nilai persediaan akhir yaitu 2.000 dikali $225 yaitu $450 untuk nilai persediaan akhir. Sedangkan untuk income statement atau laporan laba rugi dalam metode full costing adalah sebagai berikut. Penjualan $300 dikali 8.000 yaitu $2.400. Harga pokok penjualan yaitu sebesar $1.800, maka didapat margin kotor sebesar $600 dan dikurangi dengan beban biaya penjualan dan administrasi $100, maka pendapatan operasi adalah $500 dengan catatan harga pokok penjualan yaitu 8.000 dikali 225 sama dengan 1.800 atau $1.800.000. Berikut ini adalah contoh dari variable costing. Yang pertama dari harga pokok produk per unit, yaitu sebagai berikut. Bahan baku langsung $50 ditambah dengan tenaga kerja langsung $100 ditambah overhead variabel sebesar $50, maka didapat biaya produk per unit sebesar $200. Sehingga nilai persediaan akhirnya dapat dihitung sebagai berikut. 2.000 dikali dengan 200 sama dengan $400.000. Sedangkan untuk income statement atau laporan laba rugi dari variable costing, penjualan sebesar 2.400.000 dikurangi dengan HPP penjualan variabel sebesar $1.600.000 yang didapat dari 8.000 dikali dengan 200, maka didapat margin kontribusi sebesar $800 dikurangi dengan biaya tetap dengan catatan 250.000 yang didapat dari 25 dikali produksi total sebesar 10.000, maka dapat 250.000 ditambah dengan biaya overhead tetap 100.000, maka margin kontribusi dikurangi 350.000, maka dia dapat pendapatan operasi sebesar $450.000. Selanjutnya ada kuis yang harus dikerjakan dan harus diselesaikan pada hari ini juga dan dikumpulkan di kertas selembar dengan dikasih nama, nomor induk mahasiswa, dan dikasih kelas serta mata kuliahnya. Dikumpulkan pada hari ini juga. Kerjakan dengan baik sebagai latihan Anda menuju kesuksesan selanjutnya. Today, quotes for today: success doesn't come to you, you go to it. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya.